Saudara-saudara, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Kita kembali akan beribadah di hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Marilah dalam persekutuan orang percaya di rumah, kita mengucap syukur kepada Tuhan, Kepala Gereja atas pimpinan dan pemeliharaannya. Ia yang menyertai kita hingga boleh kembali bersekutu, melayani dan bersaksi. Tema ibadah minggu ini adalah Anak Berbudi Pekerti. Pelayan firman Pendeta Novita Pesireron. Hidup yang dijalani di tengah dunia tidak terlepas dari problema. Masalah datang silih berganti. Tidak mudah bahkan seringkali melemahkan iman orang percaya. Melalui pelayanan-pelayanannya, firman Tuhan senantiasa diberitakan. Firman Tuhan yang menjadi jawaban. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan. Dan firman Tuhan yang hadir dan nyata di tengah kehidupan akan mendidik kita untuk memahami lebih banyak lagi pengajaran hikmat kebijaksanaan yang penting bagi kekuatan menjalani kehidupan. Mari sambut dan dengar firman Tuhan dalam kehidupan persekutuan kita. Jemaat, mari menghadap dan sujud di hadirat Tuhan yang Maha Besar. Jemaat menyanyi dari Kitab Bakti 5 ayat 1, bernyanyilah biduan muda-mudi. Bernyanyilah biduan muda-mudi, Penciptamu, hendaklah kamu puji. Bernyanyilah, bernyanyilah. Jemaat dalam kasih Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, marilah membawa pengakuan dan penyesalan kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Kita berdoa. Ya Bapa, kami agungkan nama-Mu yang besar. Betapa kami menyadari akan kelemahan jiwa kami. Tanpa Engkau yang senantiasa menuntun kami melalui kebenaran firman-Mu, kami dapat tersesat dan menjalani hidup yang salah arah. Ampuni kami ya Allah. Seringkali kami hidup tidak turut perintah-Mu. Kami lebih mengandalkan diri sendiri dan enggan mendengarkan nasihat orang lain berdasarkan firman-Mu yang terkandung hikmat kebijaksanaan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon, ampunilah dosa kami. Sendengkanlah telinga-Mu terhadap pengakuan dosa kami, dan baharuilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Jemaat menyanyi dari Kitab Bakti Lama nomor 245, ayat yang pertama, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari Minggu ini, mari jemaat Tuhan kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang senantiasa memperhatikan seluruh kehidupan kami pribadi keluarga. Hari ini dalam kerendahan hati melalui ibadah minggu yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam keterbatasan pikir dan kata, bahkan juga analisa kami, bahkan perenungan kami tetap mengharapkan Roh Kudus-Mu bekerja
bagi pemberita firman dan juga setiap jemaat yang akan mendengarkannya. Sehingga pada akhirnya setiap orang percaya mendapatkan kekuatan dari Tuhan dan juga mengalami perubahan dalam kehidupannya. Berfirmanlah saat ini kepada seluruh jemaat Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Mazmur 127, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima, yang menyatakan, Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika ada pertanyaan lagi minggu hari ini yang patut kita renungkan secara khusus dalam kehidupan berkeluarga. Kesombongan seperti apa yang terus kita mau pertahankan dalam kehidupan rumah tangga orang percaya? Dalam keadaan seperti ini saat ini, adakah yang masih mempertahankan kesombongan-kesombongan dengan berbagai macam hal dalam kehidupan keluarga? Pernahkah setiap keluarga dalam konteks keadaan kita hari ini melakukan rekoleksi dalam percakapan non-formal dalam setiap keluarga untuk bertanya, apa sebetulnya yang sedang terus diminta oleh Tuhan bagi setiap keluarga orang percaya? Apa yang sedang diminta Tuhan hari ini ketika keadaan kita saat ini masih ada sebagai satu keadaan yang memprihatinkan? Jika kita mengingat beberapa waktu lalu, tidak ada satu negara pun yang tidak mengalami krisis. Pernahkah kita melakukan rekoleksi, mengkomunikasikan ini dalam kehidupan keluarga? Hari ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Mazmur 127. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Supaya kita mengingat kembali
bahwa Mazmur 127 adalah bagian satu-satunya dari rangkaian Mazmur pasal 1 sampai 150 yang menceritakan tentang apa yang ditulis dalam ziarah Salomo. Maka disebutkan dalam awal bacaan di 127 nyanyian ziarah Salomo. Dan ini hanya satu-satunya dalam kitab Mazmur. Kita akan mencoba untuk melihat bagian firman Tuhan yang terbaca dan kita renungkan di tanggal 20 September 2020. Bagi setiap jemaat yang dengan setia mendengarkan firman Tuhan secara virtual. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada hari Minggu ini kita akan coba lihat dari ayatnya yang pertama. Dan ini merupakan ayat yang sangat familiar bagi setiap orang percaya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kita akan memaknai beberapa hal penting dari ayatnya yang pertama dalam ziarah Salomo, nyanyian ziarah Salomo. Rumah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bukan hanya sebagai tempat untuk berteduh dari hujan dan panasnya matahari, tetapi rumah bagi setiap keluarga, bagi setiap individu adalah tempat di mana kita setiap pribadi bisa mengekspresikan diri secara natural. Satu ketika kita akan sangat bisa menahan amarah di muka umum. Tetapi di sisi yang lain di rumah kita bisa dan pernah melakukan hal itu tanpa batasan. Mengekspresikan diri secara natural. Kita merasa sangat nyaman. Bisa melakukan segala sesuatu melalui rumah. Jadi sekali lagi rumah dalam hal ini bukan hanya sekedar bangunan fisik. Kalau ini kita konotasikan dalam dua pengertian. Kalau kita kembali mengingat sejarah bahwa memang betul Salomo lah yang membangun rumah dengan begitu hebatnya secara fisik. Bahkan Salomo lah juga yang menjadi generasi penerus dari Daud yang membangun bait Allah dengan begitu hebatnya. Tetapi rumah dalam hal ini juga bisa berkonotasi yang berbeda, bisa berarti sesuatu yang berbeda, yaitu sebuah keluarga yang terdiri dari orang tua dan juga anak-anak di dalamnya. Rumah tangga sebagai bagian yang terkecil dalam sebuah persekutuan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam rumah kita bisa mengekspresikan secara natural segala sesuatunya. Di dalam rumah juga kita bisa membangun relasi keluarga dengan sang pemilik hidup. Dan disinilah kita memaknai firman Tuhan pada hari Minggu ini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, artinya ketika kita sudah memahami rumah itu sebuah keluarga, kita akan melihat di dalamnya keterlibatan Tuhan dalam kehidupan setiap keluarga orang percaya. Itu yang bisa kita maknai ketika kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat 2 bacaan kita. Mari, pertanyaan ini patut sekali direnungkan pada saat ini untuk setiap keluarga. Keterlibatan seperti apa yang kita ingat, yang kita rasakan, yang kita lihat dari apa yang dilakukan oleh sang pemilik hidup terhadap keluarga kita. Oleh karenanya, dari keterlibatan Tuhan itulah, di awal tadi saya mengingatkan, kesombongan seperti apa lagi kalau semuanya toh
berangkat dari apa yang Tuhan berikan. Kepala rumah tangga dapat melakukan pekerjaannya, memiliki prestasi-prestasi dalam kehidupan sekuler. Kalau bukan karena Tuhan, siapakah kita ini? Setiap ibu rumah tangga bisa mendampingi suami dan juga mendidik anak-anaknya secara baik dalam kehidupan rumah tangga. Kalau bukan Tuhan, siapakah kita ini? Jadi bagaimana mungkin kesombongan itu terus-menerus diperlihatkan dengan segala macam variatifnya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini juga kita mau melihat di bagian ayat 3 sampai dengan 5 dalam nyanyian Ziarah Salomo. Kita akan melihat bersama-sama Bapak Ibu yang terkasih tentang segala sesuatu yang disebut cara pandang kuno untuk memahami tentang berkat Tuhan yang dulu dan sekarang. Sistem patriarkal dalam kehidupan orang Israel begitu kentalnya. Maka disebutlah dalam bacaan kita, sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dalam konteks hari ini Bapak Ibu yang terkasih, walaupun tetap patriarkal itu mengikuti, tapi hari ini setiap keluarga harus kembali memikirkan ulang bahwa Tuhan tidak akan pernah melihat laki-laki ataupun perempuan yang menjadi keturunan bagi setiap keluarga. Tuhan yang menghadirkan mereka dalam kehidupan setiap keluarga orang percaya. Apakah ada yang masih membedakan antara anak laki-laki dan perempuan di dalam rumahnya? Mari dipertimbangkan juga hal ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Mereka akan mendapatkan sesuatu yang baik dari apa yang dilakukan oleh para orang tuanya. Ia tidak akan mendapat malu ketika dituntun sedemikian rupa. Dan itu menjadi pengalaman yang dialami secara pribadi oleh Salomo lewat bimbingan orang tuanya, yaitu Daud. Walaupun kemudian di satu masa tertentu Salomo jatuh juga dalam dosa. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan mencoba untuk kembali membalikkan kesombongan itu dengan sebuah kerendahan hati untuk melihat apa sebetulnya yang paling kita butuhkan sebagai keluarga hari ini. Ada dua hal yang sangat penting untuk kita maknai dalam keseluruhan dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih, ketika ada apa yang kita butuhkan hari ini, dalam kerendahan hati kita pikirkan hal ini. Yang kita butuhkan dalam kondisi krisis pun, menguatlah seharusnya kebahagiaan setiap keluarga orang percaya. Kebahagiaan itu dimulai dari setiap orang, bapak, ibu, anak, masing-masing bisa diterima dan menerima di dalam kehidupan rumah tangganya, dalam kehidupan keluarganya. Inilah satu kebahagiaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, diterima dan menerima itu bagian kebahagiaan. Dan kalau ini dikaitkan dalam persekutuan orang percaya hari ini, sekalipun kita tidak berjumpa, menerima dan diterima sebagai satu kesatuan persekutuan yang utuh, yang diberkati oleh Tuhan walaupun dalam keadaan krisis sampai dengan hari ini. Berkat Tuhan tidak tertutup, tidak terhalang oleh karena keadaan kita. Menerima dan diterima itu harusnya menguat dalam sebuah persekutuan orang percaya. Dan itu membahagiakan. Yang kedua,
Dalam kerendahan hati keluarga-keluarga orang percaya yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita memikirkan bahwa apa yang kita butuhkan hari ini adalah persoalan keamanan, rasa nyaman. Dan rasa nyaman itu tidak ditentukan oleh sesuatu yang dari luar diri kita. Artinya, rasa nyaman itu harus dimunculkan dari setiap pribadi orang percaya dengan mengingat bahwa Tuhanlah yang sudah dan akan terus memperlihatkan cintanya kepada setiap keluarga-keluarga orang percaya. Jadi, kesimpulan terakhir dari firman Tuhan pada minggu hari ini, tidak perlu lagi minimalisir bahkan hilangkan segala sesuatu yang disebut sebagai kesombongan-kesombongan. Mari kita menerima dan diterima sebagai sesuatu yang membahagiakan. Mari kita membangun identitas diri sebagai orang-orang yang memunculkan rasa nyaman bagi diri dan orang lain. Firman Tuhan hari ini bertema anak berbudi pekerti. Artinya, dalam beberapa minggu ini orang tua kembali diingatkan terkait dengan fungsi dan tugasnya. Bahwa anak-anak kita laki-laki atau perempuan akan mengalami pertumbuhan yang baik secara formal ataupun non-formal. Secara khusus dalam berbudi pekerti itu sangat-sangat dikontribusikan melalui apa yang diturunkan orang tuanya. Demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan bersama. Sesuatu yang sangat mudah untuk dipelajari, didengar, tetapi sesuatu yang sangat kita harus perjuangkan di tengah berbagai macam godaan, bahwa kita seringkali tanpa sadar berlaku sangat sombong, termasuk di hadapan Tuhan yang sudah memberi berkat keseluruhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati seluruh usaha jemaat hari ini. Dan kasih-Nya akan terus menuntun kita menjadi individu dan keluarga yang sangat berbudi pekerti. Amin. Kita baru saja mendengarkan firman Tuhan dan saat ini kita akan merespon dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 414. Yesus pimpin langkahku. Yesus pimpin langkahku setiap hari di jalanmu. Pimpin akal budiku untuk mengerti maksud-Mu. Saatnya kita akan bersama-sama berdoa dalam syafaat untuk menaikkan beberapa permohonan kepada Tuhan. Mari berdoa. Kami kembali bersyukur hanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang senantiasa memberikan arahan kepada setiap keluarga orang percaya untuk tetap membangun rumah tangga, menatanya dengan indah, mengaturnya dengan baik, dan tentu saja seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam rekoleksi keluarga kami akan terus meminta kepada Tuhan, lunturkanlah segala kesombongan yang kami pikirkan, bahkan mungkin yang terekspresikan, dan itu dinilai oleh orang lain. Karena kami hari ini telah mendengarkan firman, jikalau bukan karena Tuhan,
Sia-sialah orang yang membangun rumah. Tanpa memahami keterlibatan Tuhan, semua menjadi sia-sia. Terima kasih Bapa dalam surga, kami boleh kembali mengingat bahwa Tuhan sudah sangat terlibat dalam sejarah rumah tangga kami. Hari lepas hari, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun. Berkat-Mu nyata dan terpujilah Tuhan dalam hidup keluarga-keluarga. Hari ini Bapa dalam surga, dalam kesempatan menundukkan kepala, melipat tangan, menutup mata, dan dalam kebersamaan kami beribadah di rumah tangga kami, secara virtual bisa dipandu oleh pelayan-pelayan Tuhan dari gereja. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk beberapa pokok. Dengarkanlah seruan dari jemaat Tuhan. Kami mau menyerahkan kepada Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami terus ingin berkontribusi melalui doa-doa kami jemaat Tuhan. Tuhan mengatur dan menata bangsa Indonesia melalui pemimpin bangsa. Tuhan berikan mereka kerendahan hati dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Dengan terus meyakini bahwa Tuhan ada untuk bangsa ini. Bapa yang Maha Pengasih, hari ini juga kami mau menyerahkan kepada Tuhan untuk setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi umat manusia. Dengan berbagai macam hal yang sampai saat ini belum terselesaikan, bahkan menurut penglihatan kami, pendengaran kami, semakin memprihatinkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan segala kerendahan hati, yakinkan kami orang percaya bahwa Tuhan sedang berproses untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan umat manusia. Berkati mereka yang dalam keadaan kelemahan fisik. Berikan kesempatan kepada mereka untuk mengalami kesembuhan, kebahagiaan. Berkati mereka yang saat ini bergumul karena kondisi ekonomi, pekerjaan, relasi berumah tangga antara orang tua dan anak, suami dan istri, keluarga antar keluarga. Pergumulan-pergumulan pekerjaan kami, keadaan kami hari ini, kami mohon kepada Tuhan. Tuhan tetap nyatakan kepada kami penguatan-penguatan, supaya kami lebih optimis untuk menjalani setiap keadaan yang ada di depan kami. Dan hari ini teruslah kami juga berdoa bagi gereja Tuhan, yang terus melakukan pewartaan firman Tuhan, bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya. Siapapun mereka, setiap keluarga-keluarga yang memberikan diri untuk melakukan pelayanan dalam bentuk apapun, Tuhan memberkati. Biarlah apa yang dilakukan oleh gereja Tuhan akan bermanfaat untuk setiap jemaat yang mendengar dan mengikuti ibadah secara virtual. Bapa dalam surga, saat ini tentu saja ada begitu banyak pergumulan dari gereja Tuhan untuk tetap melakukan pelayanan dan kesaksian. Ada banyak kekhawatiran dan ketakutan gereja Tuhan akan keberlangsungan hidup berjemaat. Mari Tuhan, Tuhan yang menghadirkan gereja-Mu di tengah muka bumi ini, maka Tuhan jugalah yang akan terus menyertai gereja Tuhan. Dan pada akhirnya, kami akan melanjutkan kehidupan kami sepekan mendatang. Berilah kepada setiap keluarga orang percaya kekuatan yang asalnya dari Tuhan, supaya kami bisa bahagia, merasa nyaman, karena kami yakin Tuhan tetap senantiasa ada
untuk mendampingi hidup kami. Inilah kekuatan kami ya Tuhan. Dan hari ini seluruh doa yang kami sampaikan kepadamu, kami serahkan, jadilah seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tuhan memberkati saudara dengan segala persembahan kepadanya. Jemaat menyanyi dari Gita Bakti Lama 245 ayat kedua, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Mari kita menyerahkan persembahan kita dalam doa. Ya Allah, Engkau sumber hikmat dan berkat bagi kami jemaat-Mu. Keselamatan melalui putra-Mu Tuhan Yesus adalah pemberitaan yang tidak sia-sia. Seperti halnya persembahan ini, biarlah menegaskan bahwa apa yang kami miliki tak sebanding dengan karunia hikmat yang daripada-Mu. Dengan pengertian dari-Mu, setiap penyelenggara pelayanan mampu menggunakannya secara baik. Kami bersyukur kini dan sepanjang masa. Amin. Amanat pengutusan bagi seluruh orang percaya pada hari Minggu ini. Jalani pekan yang baru, mari terus berbahagia dan merasa aman, memiliki Tuhan yang luar biasa, dan tempatkanlah hikmat dan pengertian dalam hatimu. Kita akan memuji Tuhan dari Gita Bakti 179 baitnya yang pertama dan yang kedua, pakailah waktu anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang.
Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktu-Mu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampu-Mu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupku. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.